nanti Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian dan dia akan mengaku sebagai Tuhan. Nah, kenapa banyak orang yang beriman kepada dia nanti? Ada banyak manusia yang ikut jadi pengikutnya karena kata Nabi SAW, kalau dia mampir di sebuah atau di satu lokasi, maka kalau orang lokasi itu beriman kepada dia, menyatakan dia sebagai Tuhan, maka negerinya jadi makmur. Ya, hujan turun, hasil panen mereka melimpah. Ya, kalau mengaku dia sebagai Tuhan, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, potongannya wa'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya al-masihu ad-dajjal atau al-masihid dajjal. Masih itu, Bapak Ibu sekalian, artinya diambil dari kata-kata masah yang artinya terhapus. Terhapus. Jadi ada dua orang yang dapat julukan al-masih. Isa al-masih. Biasa dibilang Isa al-masih, ya. Itu al-masih dari bahasa Arab, dan dajjal al-masih, masih dajjal. Ya, ini dua-duanya pakai al-masih. Apa bedanya? Kata ulama, kalau Isa alaihissalam dikatakan Isa al-masih, itu adalah Isa yang alaihissalam begitu diutus Allah hapuskan kekufuran dengan diutusnya beliau. Ya, baik di saat beliau hidup dulu sebelum diangkat ke langit, dan nanti pada saat beliau turun di akhir zaman. Karena dalam keyakinan kaum muslimin, Nabi Isa alaihissalam akan Allah turunkan nanti di akhir zaman, ya, bersama Imam Mahdi akan membunuh Dajjal, dan ini yang kita minta perlindungan darinya, gitu ya. Nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun. Nah, itu riwayat-riwayat sahih banyak sekali. Ya, seingat saya mayoritas yang pernah hadir di majelis ini juga pernah hadir di majelis kita bedah buku Minhajul Muslim. Itu pernah, kalau masih ingat, kita bahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Salah satunya yang kita bahas adalah tanda-tanda hari kiamat. Keluarnya Dajjal itu, ya, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu akan turun nanti di akhir zaman. Sebagian kaum Nasrani juga yakin dengan itu. Tapi kita umat Islam tidak butuh pendapat mereka. Kita yakini Nabi Isa alaihissalam akan turun, dan kata Nabi SAW, bagaimana umat ini sesat di awalnya sementara aku ada, maksudnya di masa hidup beliau, dan di akhirnya sementara Isa ada. Isa alaihissalam nanti akan turun, tetapi dia bukan lagi menerapkan isi Injil. Nabi Isa alaihissalam akan menerapkan isi Al-Quran. Makanya kata Nabi SAW, ya, kalau seandainya di saat aku masih hidup atau Isa dan Musa ada, di masa aku sekarang menjadi Nabi, maka mereka tidak punya pilihan kecuali jadi pengikutku. Kecuali jadi pengikutku. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti akan menerapkan isi-isi Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, itu nanti di akhir zaman. Baik, itu Isa al-Masih. Kalau ad-Dajjal, jadi dengan datangnya Nabi Isa dihapusnya kekufuran. Kalau Masih Dajjal, yang terhapus Dajjal ini dari kata-kata Dajjalah, yang berarti kekacauan. Ini namanya orang itu, ya. Dia seperti kita manusia, tapi Allah uji dia. Allah jadikan dia fitnah bagi manusia. Karena memang kejahatan dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia fitnah bagi manusia. Nabi SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Masih. Kenapa dia disebutkan dengan yang terhapus? Beliau mengatakan nanti Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian dan dia akan mengaku sebagai Tuhan. Ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian Allah tidak buta, sementara Dajjal itu buta mata kanannya, atau masah, ya, terhapus mata kanannya. Jadi mata kanannya rusak, gitu ya. Sebagian riwayat menyebutkan matanya yang sebelah kanan rusak sampai seperti anggur yang kering, ya. Tapi dia mengaku Tuhan. Nah, kenapa banyak orang yang beriman kepada dia nanti? Ada banyak manusia yang ikut jadi pengikutnya karena kata Nabi SAW, kalau dia mampir di sebuah atau di satu lokasi, maka kalau orang lokasi itu beriman kepada dia, menyatakan dia sebagai Tuhan, maka negerinya jadi makmur. Ya, hujan turun, hasil panen mereka melimpah, ya. Kalau mengaku dia sebagai Tuhan, gitu ya. Kemudian hasil peternakan mereka melimpah ruah, harta mereka melimpah ruah, badan mereka sehat, pokoknya begitulah. Tapi kalau ada satu lokasi Dajjal datang ngaku Tuhan lalu tidak mau diimani, kalau bukan dia membunuh orang-orang ini, maka dia akan pergi meninggalkan, dan dalam kondisi negeri itu jadi peceklik, panas, ya, dan segala macam. Makanya kita berlindung dari fitnahnya dia. Bapak Ibu nggak boleh kalau Dajjal keluar lalu berkata begini, saya kan punya iman, saya udah belajar di pengajian Dajjal itu kan tinggal baca berlindung dari dia sebelum salam misalnya. Itu nggak boleh. Kalau Bapak Ibu hidup di masa itu, ya, di masa di mana dia keluar, kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar, maka jangan kalian mengatakan imanku kuat lalu kemudian dia menghadapinya. Tapi selamatkan diri kalian walaupun ke gunung, karena jangan sampai justru dia jadi pengikutnya, gitu kan? Kecuali kata Nabi SAW, kalian bertemu berpapasan, maka kokohkanlah.
Maksudnya tetap dengan keimanan kita. Dan ketahuilah, di tangan kanan Dajjal ada api, di tangan kirinya ada air. Kalau kalian disuruh pilih oleh Dajjal, maka pilihlah yang di tangan kanannya yang api, karena itu adalah air yang dingin. Nabi SAW sampaikan itu, dibocorkan. Dan beliau sudah mengatakan dalam banyak hadis yang sahih, tidak ada seorang Nabi pun kecuali menyampaikan kepada umatnya tentang bahayanya Dajjal. Satu orang tapi luar biasa buat kerusakannya gitu ya. Dan dalam riwayat lain juga, ini cukup panjang ceritanya, tapi saya coba ringkaskan ya. Kata Nabi SAW, Dajjal akan berkeliling di tengah-tengah kalian selama 40 hari. Satu hari pertamanya sama dengan 1 tahun, hari keduanya seperti sebulan, hari ketiganya seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Jadi kalau kita hitung 40 hari Bu ya, Bapak sekalian, 1 hari 1 tahun ya. Berarti dari 40 hari sudah kurang 1 ya. Sisa berapa? 39 ya. Kemudian hari kedua seperti sebulan. Berarti sudah setahun, sebulan ya. Sudah tinggal 38 hari kan itu. Kemudian 1 hari lagi seperti sepekan. Ini berarti sisa 37 hari kan gitu ya. Berarti 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan. Dari 40 hari kalau dikurangi 3 hari ini sisa berapa? 37 hari ya. 37 hari itu berarti 1 bulan, 1 pekan. Kalau kita mau gabungin berarti 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Itu dia akan membuat kerusakan di muka bumi ya, dia akan keliling. Kata Nabi SAW, tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini kecuali akan dilewati oleh Dajjal. Pasti dia akan datang ya, dia akan masuk, kecuali Madinah dan Mekah dia tidak bisa memasukinya. Kata Nabi SAW, nanti Dajjal akan tiba di Madinah dan dia akan menemukan di setiap pintu gerbangnya itu ada 2 malaikat yang menghenuskan pedang dan menghalaunya. Kemudian dia mengajak para pengikutnya naik ke atas sebuah gunung, kemudian dia melihat ke arah masjid Nabi SAW dan dia mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Dan subhanallah di hari-hari kita sekarang Masjid Nabawi seperti istana putih dari jauh ya, karena pakai marmer putih ya. Kita memang sudah di akhir zaman ini ya. Maka kata Dajjal, apakah kalian lihat istana putih itu? Pengikutnya mengatakan iya. Kata Dajjal, itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk menyentuhnya. Kemudian dia pun turun dari gunung itu, kemudian dia bertemu dengan satu orang anak muda keluar dari kota Madinah. Kata Nabi SAW, anak muda itu adalah orang yang paling baik imannya di masa itu ya. Kemudian Dajjal menangkapnya sambil mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Lalu kemudian anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah digambarkan oleh Nabi SAW. Anak muda ini tahu, ya, karena salah satu cirinya adalah dia mengaku sebagai Tuhan dan mata kanannya rusak. Dan dalam riwayat lain dikatakan di dahinya itu ada tulisan kafara, kufur, yang bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman. Dia bisa baca bahasa Arab atau tidak, dia bisa melihat tulisan itu, gitu kan? Maka anak muda mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Maka Dajjal mengambil satu gergaji, kata Nabi SAW, lalu membelah 2 anak muda itu. Dari tengah-tengah kepalanya sampai ke kemaluannya, maaf, dibelah 2. Lalu Dajjal lewat di tengah-tengahnya, supaya pengikutnya pada bersorak-sorak. Maka mereka semua sorak-sorak melihat kekuatan Dajjal luar biasa gitu, menurut mereka. Lalu kemudian Dajjal bilang, hiduplah. Lalu bersatu lagi badannya anak muda itu. Bersatu lagi badannya anak muda itu. Nah begitu bersatu lagi badannya, Dajjal mengatakan, apakah kau sudah yakin aku Tuhanmu? Maka kata Nabi SAW, anak muda itu mengatakan, aku tambah yakin kau adalah Dajjal. Ya, karena hadis tentang anak muda ini didengar oleh umumnya di pengajian. Orang tahu. Seperti Bapak Ibu dengar siang ini, maka sudah itu orang di Amerika pun, di Eropa pun, di mana seluruh penguasa pun, di Afrika, di Timur Tengah, setiap dai akan sampaikan kalau Dajjal akan sama riwayatnya. Jadi orang tidak asing kalau dengar tanda-tanda hari kiamat. Kalau nanti akan ada anak muda ini. Maka setelah itu kata Nabi SAW, dia berusaha membunuh anak muda tapi tidak berhasil. Lalu kemudian dia menuju ke Babulut di Palestina. Ya, sampai sekarang ada satu kota namanya Babulut. Ya, dia datang ke sana. Kemudian dia pun akhirnya berlindung di sana dan Allah SWT turunkan Isa alaihissalam di Masjid Menara Putih di Damaskus. Kemudian berjalan bersama dengan Imam Mahdi yang keluar dari kota Madinah. Kemudian menuju ke Babulut dan membunuh Dajjal. Nah seperti itulah. Tapi yang jelas Dajjal ini perlu kita berlindung dari bahayanya walaupun kita tidak hidup sezaman. Ya, karena ini memang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.